يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin al-mayamin. Segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh barakah ini insyaallah. Dan tidak lupa pula marilah kita sampaikan salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Mahatma Gandhi kedatangan seorang tamu istimewa. Ibu-ibu bertemu dengan Mahatma Gandhi. Seraya mengatakan si ibu ini, dia mengeluh kepada Mahatma Gandhi karena anaknya selalu makan garam. Sementara anak ini punya penyakit ginjal dan para dokter menyarankan agar dia tidak boleh mengkonsumsi garam. Lalu Mahatma Gandhi mengatakan kepada sang ibu, minggu depan anak laki-lakimu bawa kemari. Ya kebetulan anaknya anak laki-laki. Minggu depan anak laki-lakimu bawa kemari. 1 minggu kemudian si ibu membawa anak tadi atau anaknya untuk bertemu dengan Mahatma Gandhi. Setelah bertemu dengan Mahatma Gandhi hanya mengatakan, anakku, kau jangan makan garam. Jangan makan garam. Si anak itu spontan langsung mengiyahkan dan dia mengatakan saya tidak akan makan garam, lebih kurangnya seperti itu. Si ibu ini melihat pemandangan ini kaget dan heran. Padahal selama ini si ibu ini memberitahu anaknya, sudah berbulan-bulan lamanya memberitahu anaknya agar jangan makan garam. Tapi anak ini tidak nurut atau tidak mengindahkan perintah si ibunya. Ketika bertemu dengan Mahatma Gandhi, hanya dengan beberapa kata saja si anak itu langsung mengiyahkan, setuju dan tidak akan makan garam lagi. Ibu ini bertanya kepada Gandhi, kenapa engkau baru sampaikan sekarang kalau hanya itu? Padahal di minggu kemarin juga kau bisa sampaikan. Mahatma Gandhi mengatakan, ketika minggu kemarin engkau datang, aku berpikir dan berniat bahwa aku tidak akan makan garam selama 1 minggu. Padahal sehari-hari makananku adalah penuh dengan garam. Baik itu sop, sayuran, atau yang lainnya, aku sering makan garam. Tapi ketika engkau datang, aku berjanji tidak akan makan garam selama 1 minggu. Setelah itu baru aku bisa menyampaikan pesan engkau agar anak engkau tidak makan garam. Anak-anakku yang sangat saya cintai, di sini terjadi komunikasi yang sangat efektif. Komunikasi yang sangat efektif. Komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu adalah penyampaian pesan
dari si penyampai dan diterima oleh si penerima. Ya. Komunikasi efektif itu biasanya itu terdiri dari 3 step. Yang pertama adalah tersampaikan. Kalau sudah tersampaikan berarti terjadi komunikasi. Nah, banyak para ilmuwan komunikasi mengatakan termasuk berilusi kalau andai kata hanya sekedar disampaikan, tapi sudah menganggap bahwa sudah terjadi komunikasi. Ya. Komunikasi itu adalah tool atau alat penyampaiannya, baik berupa lisan, tulisan, tanda, isyarat, gerak, dan lain sebagainya. Dan komunikasi itu bukan hanya disampaikan. Ya. Kalau hanya disampaikan, itu belum termasuk daripada komunikasi. Banyak yang mengatakan komunikasi hanya tersampaikan itu adalah ilusi. Tapi komunikasi yang sesungguhnya adalah di samping tersampaikan juga harus dimengerti. Baik si penyampai, si pemberi komunikasi tersebut, si pemberi pesan tersebut, dan si penerima pesan tersebut. Contohnya, ya, beberapa bulan ke belakang saya dengan teacher Angga kebetulan hadir, ya. Ada makalah yang disampaikan sama teacher Said Haidar, ya, Pak Angga, ya, atau Pak Dedi apa siapa itu yang di Jakarta. Dia mengatakan bahwa komunikasi itu harus betul-betul dipahami. Seperti seseorang bilang sama si A, bilang, saya minta kopi, gitu ya. Orang ini bisa membawa kopi, buah kopi, atau kopi yang masih bubuk, atau kopi dibuatkan kopi cuman tidak secangkir tapi sepanci katanya waktu itu. Berarti si penerima informasi tadi tidak memahami tentang komunikasi yang disampaikan oleh si pemberi informasi. Maksudnya adalah minta kopi itu adalah minta secangkir kopi. Tapi bisa jadi orang minta kopi bertamu, saya minta kopi, dikasih kopi bubuknya aja bisa jadi nggak salah, cuman salah paham gitu ya. Atau saya minta kopi ke warung, bu kopi bu, ternyata si ibu itu buat kopi 1 panci, salah nggak? Nggak salah, karena kita tidak secara spesifik menyebutkan minta kopi 1 cangkir dengan gula 2 sendok, kopinya 1 sendok. Nah ini perlu seperti itu. Tapi kalau sudah dipahami, biasanya minta kopi ke warung ya dikasih 1 cangkir dengan standar warung tersebut. Jadi komunikasi itu di samping tersampaikan juga harus dimengerti. Step yang ketiga yaitu harus komunikasi ini harus tercapai tujuannya. Jadi maksudnya untuk adanya komunikasi ini yaitu dengan tercapai tujuannya. Saya minta kopi 1 gelas atau saya minta kopi. Orang pembantu di rumah atau si bibi di rumah sudah mengerti bahwa minta kopi maksudnya adalah kopi 1 gelas, ya. Kalau saya biasanya pakai kopi jahe, ya. Jadi bukan hanya kopi tapi dicampur jahe. Sudah include dengan di situ ada gulanya, di situ ada kopinya, di situ ada jahenya, di situ juga ada air panasnya. Auladi rahimakumullah, di samping 3 step tadi, komunikasi juga ada yang disebut dengan untuk menuju ke komunikasi yang efektif itu biasanya ada 3 unsur, ya. Yang pertama adalah bernalar, ya. Dia bernalar. Contoh seperti seseorang datang mau mengisi makalah atau mau menyampaikan presentasi tentang budi pekerti atau attitude, ya, akhlak al-karimah. Tapi
Si penyampai ini rambutnya panjang, keriting, teratur, ya muhajir ya. Terus juga celananya training gitu kan ya. Terus juga bajunya kurang bersih kadang, contohnya gitu. Ini orang mau mendengarkan bagaimana? Wong dia sendiri rambutnya tidak rapi, bajunya tidak rapi, tidak perseka lah mencek orang Sunda namanya. Bagaimana dia akan menyampaikan tentang isi daripada materi tentang budi pekerti. Jadi kudu bernalar, dalam arti kata kudu nyambung, jangan nggak nyambung. Jangan sampai pokoknya saya udah nyampein, terserah. Oh, itu berarti bukan komunikasi yang efektif. Itu hanya biasa-biasa saja ya. Jadi kalau komunikasi efektif itu perlu bernalar. Seperti cerita tadi ya, Mahatma Gandhi, dia sampai meminta orang atau anak kecil itu untuk datang 1 minggu lagi dan dia tidak mengkonsumsi garam supaya komunikasinya lebih efektif. Dalam arti kata dia pengen praktek dulu. Ada sebuah hadis ya, sebutkan atau sebuah hadis atau makalah Arabiyah, ibda binafsik, mulailah dari diri sendiri. Sebelum menyampaikan ke orang lain, mulai dari diri sendiri. Begitu juga sang utusan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sebelum menyampaikan apapun, beliau melakukan dulu. Sebelum meminta kepada orang lain, dia lakukan dulu. Menuntut orang lain untuk baik, dia yang terbaik. Bahkan dalam peperangan pun yang dikedepankan itu adalah keluarganya dulu, supaya tampil di peperangan. Kalau orang lain kan enggak, yang penting rakyatnya dulu dah. Tapi Rasul tidak. Dia mulai dari diri sendiri supaya komunikasinya itu betul-betul efektif. Yang kedua yaitu empati. Empati ini biasanya terbagi menjadi 3 bentuk ya. Tapi biasanya bentuk yang terakhir ini yang biasa dipahami sama kita-kita. Empati yang pertama itu ketika kita berkomunikasi, yang diajak bicara sama kita itu harus kita memahami sudut pandang dia. Jangan pandangan kita saja yang kita sampaikan, sementara kadang-kadang berbeda dengan pandangan orang lain. Saya menarik kemarin ini melihat di channelnya Narasi punya Mbak Nana ya, Najwa Shihab. Dia bertemu dengan Pramono Anung. Waktu itu ya Mbak Nana ini termasuk orang yang dalam tanda petik ya rada pro ke Anies lah gitu ya. Tapi begitu kaget tatkala Pramono Anung yang dipilih sama PDIP untuk tampil menjadi calon gubernur Jakarta. Ketika ditanya apakah Anda mempersiapkan diri, Mas Pram ini mengatakan bahwa saya ini tidak ada persiapan sama sekali dan saya tidak tahu kalau saya akan dicalonkan katanya. Terus dia bercerita bahwa setelah itu saya akan berkonsultasi dengan 2 orang katanya. Satu istrinya dan yang satunya lagi Presiden Jokowi. Seperti karena politiknya. Presiden Jokowi. Begitu ketemu dengan istrinya, dia mengatakan ngapain gitu. Tapi tetap dianggap bahwa istrinya setuju bahwa dia mencalonkan jadi gubernur. Tapi bertemu dengan Jokowi, disampaikan sama Mas Pram bahwa saya dipilih sama Mbak Mega atau sama PDIP untuk menjadi calon gubernur Jakarta. Itu menurut Mas Pram ya, nanti bisa dilihat di channel Narasinya Najwa Shihab. Presiden tertawa katanya presiden. Nah ini jadi Mbak Nana kaget. Saya lihat ekspresi atau gestur tubuh atau gestur wajah Mbak Nana itu kaget. Oh jangan-jangan yang diisukan selama ini tuh untuk menjegal gitu ya, si fulan itu betul, buktinya kok ini tertawa. Jadi dalam arti kata si Mas Pram ini tidak memahami atau tidak sudut pandangnya itu tidak memahami tentang sudut pandangnya Najwa Shihab atau masyarakat Jakarta. Itu kita harus empati ketika kita menyampaikan
Di komunitas mana? Kalau komunitas kita sama dengan kita sampaikan. Kalau yang berseberangan dengan kita jangan sampaikan, nanti bakal tidak efektif komunikasinya. Dan empati yang kedua itu merasakan dengan apa yang dirasakan sama orang yang diajak informasi atau yang diajak komunikasi sama kita. Dan empati yang ketiga adalah mengurangi beban penderitaan mereka. Seperti sekarang ini kita berempati dengan Palestina. Kita ceritakan, banyak orang-orang khususnya kaum muslimin di Indonesia setuju untuk berempati dengan orang-orang Palestina dengan tindakan-tindakan apa? Tidak memberi barang-barang yang pro-Zionis seperti Pepsodent ya. Saya sebut aja mereknya lah ya. Minuman kafe Starbucks itu ya, McD, KFC. Kalau kita berempati dengan orang-orang saudara-saudara kita di mana namanya? Itu kita ya jangan beli itu gitu kan ya. Dan kalau kita ngobrol terus tidak berempati dengan apa yang diajak ngobrol sama kita di komunikasi, itu jadi nggak efektif, nggak perhatian. Ketika orang ini meninggal, orang tuanya atau saudaranya ada yang meninggal, cerita tentang pernikahan, ini nggak nyambung. Makanya dalam beberapa riwayat kalau andai kata menghadiri jenazah itu jangan tertawa. Tapi sekarang kan banyak ya orang menghadiri jenazah selfie dengan mayitnya. Ibu-ibu itu banyak ya, ibu-ibu sosial kita itu selfie gitu dengan jenazah sambil pura-pura nangis gitu. Jadi ini kan tidak berempati. Komunikasinya akhirnya yang terjadi apa? Kontraproduktif. Jadi akhirnya nggak benar ini orang. Jadi tidak masuk, tidak tersampaikan dan tidak tercapai tujuannya. Dan yang terakhir yaitu bahasa. Kalau kita pengen komunikasi kita efektif, kita kudu menguasai bahasa. Ada bahasa numerasi ya, bahasa matematika 1 tambah 1 perkalian, pertambahan. Atau kalau di ekonomi nanti ada bahasa-bahasa ekonomi ya. Ada bahasa defisit yang segala rupanya. Itu kudu dipahami. Yang terus bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga bukan berarti kita tatkala berkomunikasi harus dengan bahasa Indonesia yang benar sesuai dengan tata bahasa atau kesusastraan, tapi kudu menyesuaikan. Di dalam tulisan-tulisan juga, kalau tulisan di sekolah, di kelas, mungkin di karya ilmiah itu harus sesuai dengan EYD. Tapi kalau tulisan-tulisan di WhatsApp atau di lainnya itu mah tidak sesuai juga nggak apa-apa lah, bahasa gaul. Yang ketiga bahasa asing. Nah ini penting ini. Kalau bahasa asing itu kalau yang pertama ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab. Bahasa Inggris ini karena kita mau berwawasan global, otomatis kita kudu memahami tentang bahasa Inggris. Kalau kita mau berkarir secara internasional, kudu memahami bahasa Inggris ya. Kalau kita ingin sukses di bidang ekonomi lah ya, apalagi kita sebagai contohnya pengusaha yang perlu funding dan lain sebagainya ya, itu perlu bisa bahasa Inggris. Tapi kalau mau jadi ustadz, mau jadi ajengan, mau jadi kiai ya kudu bisa bahasa Arab. Apa kalau nggak jadi ustadz berarti nggak perlu bisa bahasa Arab? Mestinya sih butuh bahasa Arab. Minimal tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita memahami apa yang kita ucapkan. Kita memahami apa yang kita sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti dalam bahasa Sunda itu monyet ngagugulung kalapa ya. Tapi kita mengerti kenapa Allahu Akbar itu artinya apa, Alhamdulillah Rabbil Alamin itu artinya apa gitu. Sehingga menambah kekhusyuan kita. Mungkin itu saja. Jadi dapat saya simpulkan ya, komunikasi yang efektif itu harus ada di 3 step. Yang pertama tersampaikan, yang kedua dimengerti dengan benar, yang ketiga tujuannya tercapai. Dan komunikasi efektif itu biasanya harus bernalar yang pertama, yang kedua juga harus empati, dan yang ketiga harus menggunakan bahasa yang sesuai. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واغفر لنا
لنا